Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua honorer kapan terjadinya pengumuman atau kapan pengumuman untuk pemberkasan ini diumumkan. Nah, di sini saya akan berikan informasi kepada Bapak Ibu semua kapannya itu, harinya kapan, tanggalnya kapan, dan juga saya akan berikan informasi seperti apa contohnya nanti agar Bapak Ibu semua tidak kaget ketika Bapak Ibu semua dinyatakan lulus atau ketika Bapak Ibu semua dinyatakan tidak lulus. Oleh sebab itu jangan di skip videonya, silakan simak terus. Atau mungkin Bapak Ibu semua ingin dibuatkan video-video lainnya, silakan di kolom komentar, request di kolom komentar. Dan sebelum kita ke informasi, coba Bapak Ibu semua absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Contoh saja Gorontalo hadir mas, Papua hadir mas, Maluku hadir mas, Jombang hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia tentunya. Langsung saja pada pembahasan nih Bapak Ibu semua. Di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua kapan akan dilakukan sebuah pengumuman terkait dengan pemberkasan yang telah kita masukkan pada halaman website SSCSN. Dan di sini kalau kita melihat di jadwal seleksi periode 1, jadi di jadwal periode 1 itu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu akan dilakukan tanggal 30 sampai dengan 1 November tahun 2024. Nah, tepatnya kapan itu? Sekarang sudah tanggal 24 di sini. Tanggal 30 berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari lagi. Tidak nyampe 1 minggu. Jadi antara tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 di sini. Jadi ada 3 hari untuk kita melakukan sebuah pengumuman. Nah, setelah dilakukan sebuah pengumuman, di situ Bapak Ibu semua akan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Ketika dinyatakan lulus, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, dan jika tidak lulus, maka Bapak Ibu semua akan masuk di tahap sanggah. Nah, seperti apa sih ketika misalnya kita lulus, tampilannya itu seperti apa biar tidak kaget? Nah, saya akan menampilkan kepada Bapak Ibu semua. Dan bagaimana ketika tidak lulus? Dan juga kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu semua mengetahui sebelum adanya pengumuman tersebut. Dan juga di sini saya akan menyampaikan di video kesempatan berikutnya, tapi saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana langkah kita menyanggah dan beberapa karakter yang perlu kita persiapkan buat jaga-jaga nantinya. Nah, kita langsung. Di sini saya sudah buatkan pemaparan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan ketika Bapak Ibu semua itu dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu semua di sini dinyatakan tidak lulus pemberkasan. Tampilannya akan seperti ini. Seleksi administrasi, saya perbesar. Lalu seperti ini aja. Mohon maaf, ini jika tidak lulus Bapak Ibu semua. Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar dengan alasan TMS dari verifikator. Nah, tampilannya seperti itu, jadi jangan kaget ketika Bapak Ibu semua mendapatkan hal tersebut. Ya, terima saja Bapak Ibu semua, karena ini semuanya by system. Dan juga perlu diketahui, karena di sini kan tim verifikatornya juga manusia, pasti akan meng-cross check data Bapak Ibu semua, baik cross check itu benar ataupun salah. Ketika cross check Bapak Ibu semua itu benar, maksudnya data Bapak Ibu semua itu benar, nah, dan di TMS dinyatakan tidak lulus, itu kita bisa sanggah di sini. Jadi di bawah ada fiturnya. Seperti apa langkahnya kita lihat di kesempatan selanjutnya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu semua di situ dinyatakan lulus, nanti ada tampilan berbeda lagi. Nah, kita coba yang tidak lulus terlebih dahulu. Nanti akan muncul di sini bahwasanya syarat administrasi. Di sini ada keterangannya apa yang menyebabkan tidak lulus. Kartu tanda penduduk, surat keterangan dan dukcapil. Alasan TMS, kartu tanda kependudukan, identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, yang disampaikan semua administrasi, dokumen pribadi itu harus jelas tentunya. Dan juga Bapak Ibu semua harus memenuhi kualifikasi yang telah ada dipersyaratkan. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, tentunya akan di TMS seperti itu. Nah, contoh kasus ini adalah TMS-nya dikarenakan KTP-nya. Ingat, kalau KTP itu Bapak Ibu semua harus dari Dukcapil, harus resmi dari Dukcapil, bukan dari segi
editing atau yang lainnya. Sekarang kan bisa saja di editing. Nah, ini harus resmi dari Dukcapil Bapak Ibu semua. Dan juga misalnya tidak ada, bisa menggunakan keterangan yang bisa membuat keterangan bahwasanya Bapak Ibu semua itu memiliki kedudukan di sana seperti itu. Tapi bukan KK, karena KTP ini bukan KK. KK beda lagi. Nah, yang dimaksud di sini adalah KTP-nya Bapak Ibu semua. Ini yang salah mungkin. Takutnya yang diupload adalah KK-nya, pasti ditolak. Ketika ditolak, nantinya akan muncul ajukan sanggah. Nah, disinilah kesempatan terakhir Bapak Ibu semua yang pernah saya sampaikan bahwasanya 1 kali saja kesempatannya itu disanggah. Itu pun jika kesalahan itu terjadi bukan di Bapak Ibu semua. Maksudnya Bapak Ibu semua mengupload itu sudah benar dan kesalahan ada di tim verifikator, itu kita bisa menyanggah. Namun ketika kita salah mengupload, kita salah melakukan sebuah formasi, ya tidak akan bisa kita diterima. Tentunya seperti itu. Di sini ada muncul kata-kata bahwasanya sanggah dimulai dari tanggal sekian. Nah, nanti akan muncul tanggal sanggah ini mulai dari pukul sekian sampai dengan sekian. Nah, kita lihat saja jadwalnya. Kalau untuk sanggah tersebut di sini masa sanggahnya yaitu mulai tanggal 2 sampai dengan 4 November. Jadi setelah dilakukan pengumuman nanti tanggal 2 sampai dengan 4 November 2024 akan ada masa sanggah. Jadi di sini akan muncul di sini tanggal 2 jam sekian sampai dengan tanggal 4 jam sekian. Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Jika ini tetap seperti ini, maka dianggap Bapak Ibu semua tidak mengajukan sanggah. Tampilan untuk sanggahnya seperti apa kita bahas di kesempatan berikutnya saja. Biar Bapak Ibu semua fokus setelah melihat dinyatakan lulus ataupun dinyatakan tidak lulus seperti itu. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu semua di sini dinyatakan lulus. Nah, selamat, bersyukur karena yang kita harapkan semuanya lulus. Coba cantumkan komentar amin di kolom komentar. Semoga semuanya bisa lulus ya Bapak Ibu semua. Dan setelah itu, setelah seleksi administrasi ini, kita bisa mengikuti seleksi tes di wilayah masing-masing. Biasanya di kanrek masing-masing seperti itu. Nah, kita lanjut. Jika kita dinyatakan lulus administrasi akan muncul selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CSN 2024. Ini contoh yang sudah 2024 seperti ini nanti. Belum dapat dilakukan, harap login kembali saat atau masa sanggah verifikasi berakhir dan mencetak kartu peserta. Jadi setelah masa sanggah yang di sini, nah setelah dilakukan masa sanggah, jadi ketika sudah disanggah, Bapak Ibu semua melakukan sebuah sanggah, nanti ada jawab sanggah. Ini wajib dijawab, baik itu diterima maupun tidak, mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 November 2024 itu wajib dijawab oleh tim verifikator. Tidak ada alasan lagi untuk tidak dijawab, wajib dijawab, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan tentunya. Dan di sini pengumuman pasca sanggah. Nah, pengumuman pasca sanggah ini Bapak Ibu semua nantinya kita bisa mencetak kartu ujian. Karena yang dari total sebelumnya, yang sebelum ada sanggahan itu berapa, dan setelah sanggahan itu diterima itu berapa, itu bisa mencetak kartu peserta ujian yang kita lihat dari informasi yang ada di sini, yang terbaru di sini. Nah, di sini seleksi administrasi, mohon maaf Anda tidak lolos administrasi karena ini contoh ya Bapak Ibu semua. Ini contoh ketika tidak lulus kemudian melakukan sanggah dan inilah hasilnya disetujui. Dan seperti ini contoh yang dari awal misalnya lulus, selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian Anda belum dapat dilakukan. Sama kan dengan yang 2024. Harap login kembali saat masa sanggah verifikasi berakhir. Seperti itu. Nah, di sini sudah punya pandangan ya seperti apa nantinya kalau misalnya kita akan dinyatakan lulus, kemudian seperti apa kalau misalnya kita dinyatakan tidak lulus. Oleh sebab itu terus pantau. Jika tidak lulus, saya akan berikan kata-kata sanggahan kepada Bapak Ibu semua. Terus pantau di Abah Channel ini. Nah, selanjutnya ini sama. Selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan sama sih dengan yang kemarin ini, tapi di tahun 2024. Tanda-tanda jika lulus ia seperti ini. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu semua, jangan lupa sampai ketinggalan ini dicetak ya, cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran. Sebenarnya yang dibawa ketika tes nantinya itu cetak kartu pendaftaran. Tapi buat jaga-jaga, misalnya lokasi dengan BKN Bapak Ibu semua jauh kan eman, otomatis kita siapkan kedua-duanya beserta KTP asli kita bawa. Tentunya juga kita harus siap untuk berperang. Nah, kita belajar mulai dari sekarang.
terkait dengan formasi apa yang telah Bapak Ibu semua kita belajar bersama. Nah, mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat nih. Singkat tapi namun semoga jelas. Nah, coba komentar di bawah dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Dan juga mungkin ingin subscribe channel ini, silakan juga aktifkan notifikasinya, atau mungkin donasi pulsa telah ada nomornya di depan tadi. Saya memang tidak mencantumkan di depan karena takut Bapak Ibu semua bosan dengan pembukaan yang saya seperti itu saja mulai dari dulu. Nah, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.